Ya, akhirnya saya berkesempatan mereview Bike BJ30e untuk jangka waktu yang cukup lama. Setelah diluncurkan di event Gias 2025 yang lalu, mobil ini sudah menarik perhatian saya karena desainnya yang gagah dan pas banget dengan dimensinya. Kalau sebelumnya saya pernah mereview Bike BJ40 Plus yang merupakan sebuah mobil off-road murni 4-wheel drive, maka Bike BJ30e ini adalah versi ringannya. Menggunakan sistem penggerak all-wheel drive, mobil ini cocok aja dibawa di jalanan perkotaan, dan pastinya siap juga untuk dibawa masuk belusukan ke medan-medan light off-road begitu. Nah, akhirnya setelah perjalanan 3,5 jam dari Serpong, akhirnya sampai nih kita di The Gaya Hotel Bandung. Nah, jadi setelah panjang perjalanan tadi, hujan gede banget, tapi tidak menyurutkan semangat untuk review mobil ini. Baik BJ30e. Nah, jadi kondisinya kotor, tapi nggak apa-apa karena ini sebuah mobil all-wheel drive. Jangan bersih-bersih amat. Kalau mau versi yang bersih, banyak kok di website-website. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang mobil ini dan ada fasilitas apa aja di dalam The Gaya Hotel Bandung. Let's go. Oke, jadi sekarang kita coba impresi berkendara dari Bike BJ30e ini. Nah, jadi waktu pertama kali mobil ini yang muncul di Gias 2025 kemarin, modelnya itu memang sangat menarik ya, karena kelihatannya perpaduan antara retro juga modern. Nah, tapi baru kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk mereview si Bike BJ30 ini secara lebih panjang. Nah, kalau kita lihat di bagian depan sini ada dua buah layar, satu layar yang gede. Ini kayaknya memang sudah template standarnya mobil China deh, layar yang gede ini. Nah, tapi yang menarik itu di bagian depan sini nih, si instrumen clusternya. Kalau yang biasanya itu kan cuma satu layar gitu doang tuh. Nah, kalau ini Bike ini mengemasnya dengan sangat manis, jadi dibikin seolah-olah kayak ada rumahnya gitu loh. Nah, jadi layarnya terus ada kayak covernya, jadi lebih berkelas menurut saya. Jadi saya dan tim dari Dream Life Works memutuskan untuk membawa mobil ini ke daerah Lembang, Bandung. Sepanjang perjalanan kami berhadapan dengan hujan lebat dari awal saya berangkat sampai tiba ke area Tangkuban Perahu. Tapi the show must go on. Masa udah jalan jauh-jauh tapi nggak jadi motret sampai syuting? Setelah menunggu sampai hari agak sore, tapi hujannya belum juga ada tanda-tanda akan berhenti. Alhasil saya dan tim memutuskan untuk keluar dari mobil dan mulai motret dan syuting dengan hujan-hujanan. Jadi ayo kita mulai bahas lebih detail tentang mobil ini. Baik BJ30e ini dibekali mesin berkapasitas 1500 cc. Hah, nggak salah tuh, mobil segede gini cuma 1500 cc. Apa nggak boyok? Eits, salah dulu. Baik mengawinkan mesin 1500 cc tadi dengan dua buah mobil listrik di bagian depan dan di bagian belakang, yang kalau digabung tenaganya bisa menghasilkan 402 horsepower dengan torsi maksimum 680 Nm. Gimana? Masih ada yang bilang kurang? Dari hasil pengetesan saya, tenaga dari Bike BJ30e ini sangat mumpuni untuk melibas jalur menanjak dan berkelok sepanjang perjalanan saya ke Lembang. Tinggal injak gas dikit, langsung ngacir dan sangat effortless. Kemudian pada saat saya masuk ke rute off-road dengan tanah dan lumpur, kemampuan all-wheel drive dari mobil ini sangat mumpuni. Walaupun ada beberapa kali bannya geser karena masih menggunakan ban standar untuk jalan raya. Jadi kalau buat kamu yang mau masuk ke medan-medan off-road dengan mobil ini, disarankan mengganti ban yang memang diperuntukkan untuk off-road. Dari segi desain eksteriornya, saya suka banget bagian depan dan bagian belakangnya. Kalau biasanya ada mobil-mobil yang desain depannya bagus, tapi belakangnya kurang, atau sebaliknya. Nah, Bike BJ30e ini punya desain yang manis banget, baik di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Penggunaan footstep-nya pun menurut saya sangat pas, karena posisinya agak masuk, jadi mengurangi kemungkinan tulang kering kita kepentok pada saat kita mau masuk ke dalam mobil. Kemudian dari segi kemampuan off-roadnya, mobil ini punya approaching angle 24,5 derajat dan departure angle 30 derajat, yang membuat kita akan lebih leluasa lagi pada saat masuk ke medan off-road. Dan di unit yang saya pakai ini sudah dilengkapi dengan add-on aksesoris berupa tangga, sidebox, dan roof rack yang bikin tampilan dari mobil ini jadi lebih gagah. Tapi menurut saya desain sidebox-nya ini bisa lebih diimprove lagi, jadi bikin tampilannya lebih mewah lagi. Kemudian setir yang digunakan juga punya diameter yang cukup besar, jadi bikin lebih enak digenggam. Dan lihat nih, tuas persnelingnya keren abis, udah kayak datang dari masa depan. Desainnya clean dan berkelas banget. Untuk driving mode-nya,
Mobil ini dilengkapi dengan 7 driving mode yang bisa kita pilih, mulai dari Eco, Comfort, Sport, Snow, Mud, Sand, dan Wedding, yang bisa kita pilih sesuai dengan kondisi jalan yang kita lalui. Bergeser ke posisi duduk untuk bagian driver, menurut saya desainnya ini sudah pas banget. Kursinya punya pengaturan 6-way dengan tilt dan telescopic steering. Untuk kursi penumpang depan memang hanya menggunakan pengaturan 4-way, tapi penumpang bisa punya pandangan yang luas dan tidak terhalang oleh dashboard sama sekali. Jadi secara overall, bike BJ30e ini adalah sebuah mobil yang fun to drive. Di tengah dinginnya Gunung Tangkuban Perahu. Jadi sepanjang perjalanan kita itu tadi ngalamin banyak tanjakan, banyak turunan, belok-belok. Tapi memang handling dari mobil ini emang enak banget. Jadi buat kamu yang nyari SUV all-wheel drive dengan budget yang nggak nyampe 600 juta, bike BJ30e ini bisa jadi pilihan buat kamu. Ciao! Akhirnya selesai juga sesi pemotretan dan syuting kali ini. Dan saatnya untuk memanjakan diri sejenak ke The Gaya Hotel Bandung. Akhirnya selesai juga kita syuting bike BJ30e. Nah, sekarang saya sudah ada di The Gaya Bandung. Nah, jadi saatnya untuk memanjakan diri sejenak. Kita lihat ada fasilitas apa aja di hotel ini. Let's go! Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya endless stair, di mana anak tangganya ini ada 261 anak tangga. Dimana kita bisa lihat view yang keren banget, dan lihat di sebelah sini kolam renangnya keren abis. Ayo kita ke sana. Ini adalah kali kedua saya stay di hotel ini. Hotel ini punya desain yang keren dan fotogenik banget. Mulai dari bagian lobinya, view di bagian belakang hotel, sampai ke kolam renang yang ikonik banget. Hotel ini juga punya restoran dan coffee shop yang punya view menghadap ke lembah yang bikin betah untuk duduk berlama-lama di dalamnya. Dan sekarang waktunya untuk bersih-bersih dan beristirahat setelah hari yang melelahkan. Jadi berakhir sudah perjalanan saya di Bandung dan pengalaman saya menginap di The Gaya Hotel Bandung. Hotel ini memang selalu menjadi hotel yang akan jadi pilihan buat saya setiap kali saya ke Bandung karena dia punya fasilitas yang lengkap, view yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi buat teman-teman yang lagi mau nyari hotel untuk liburan bareng keluarga atau bareng teman atau bareng kantor, The Gaya Hotel Bandung boleh jadi pilihan baru. Bye.